Gimana caranya jadi konsisten? Ini sebenarnya pertanyaan yang saya sendiri juga ya bisa kasih tahu jawabannya, tapi masih belajar untuk melakukannya. Jadi saya sempat ikut sebuah program, terus ada penilaian di sana. Apa sih hambatan terbesar kamu? Dia ada 4, dan jawaban dari hasil penilaian saya adalah saya itu orangnya nggak bisa konsisten. Saya orangnya tuh nggak fokus, gampang untuk tidak melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Ya, mungkin kelihatan juga gitu ya dari dari apa? Cara saya upload YouTube. Kelihatan kadang bisa berhenti seminggu, bisa hilang sehari 2 hari. Padahal rencananya gitu ya, seminggu minimal 3 kali bikin video di YouTube, Senin, Rabu, Jumat. Cuma kadang udah dibikin videonya lupa diupload, udah dilakuin kontennya lupa diedit. Saya sadar gitu, saya memang kurang dalam hal konsistensi. Dan lucunya, kalau ditanya saya seorang yang konsisten atau enggak, sebenarnya saya orangnya bisa konsisten. Saya pernah selama 3 tahun terus menerus main game nggak pernah bohong. Jadi di gamenya ada daily rewardnya, dan selama 3 tahun terus menerus daily rewardnya nggak pernah kebobolan gitu. Tapi lucunya, dalam hal yang penting, dalam hal yang impactnya besar gitu ya, gak cuma buat dapetin skin, gak cuma buat dapetin diamond dan dapetin hasil di game, saya malah gak bisa konsisten di kondisi seperti itu. Setelah saya pelajarin, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan saya ada niatan atau enggak. Yang saya nggak punya adalah sebuah sistem. Coba kamu bayangin aja nih, anggapannya kamu pengen menebang sebuah pohon. Kalau misalnya kamu nggak konsisten, kayak saya, hari Senin kamu pukul kapaknya 5-10 kali, udah capek, udahan. Hari Selasa karena kedistraksi cuma sempat mukul sekali. Hari Rabu kamu bolong. Terus hari Kamis kamu bolong. Ya, kasarnya kalau kayak gitu gimana akan tumbang pohonnya? Tapi kamu coba bandingin dengan skenario yang kedua. Kalau misalnya kamu punya sistem, oke, kamu tahu kamu cuma bisa mukul kapaknya sampai 5 kali aja sehari. Lebih dari itu kamu bakal udah kecapean. Ya udah, akhirnya kamu mutusin untuk setiap hari saya ngapaknya selama 5 kali aja. Kamu atur jamnya, setiap jam 8 pagi sebelum saya sarapan. Dan kalau kamu bandingin skenario 1 sama skenario 2, otomatis yang akan lebih cepat mencapai pohon yang tumbang adalah skenario yang kedua. Dan ya itu sih yang jawaban yang harus saya kerjakan gitu. Bikin sistem. Tapi sayangnya kadang keasikan bikin sistem sampai lupa ngerjain sistemnya. Setelah saya telah lagi, konsistensi itu temennya adalah fokus dan jadwal.
dunia zaman sekarang tuh udah terlalu banyak distraksi. Dikit-dikit notifikasi, dikit-dikit ada hal baru, dikit-dikit ada sesuatu yang viral, yang ujung-ujungnya bikin kita nggak mukul kapak kita sebanyak 5 kali. Dan itulah yang terjadi sama saya. Jujur, bikin konten itu bukan sesuatu yang saya bukan sesuatu yang saya pengen lakukan terus-menerus gitu. Saya tahu masa depannya konten akan sangat hidup. Saya juga tahu media yang paling bisa bertahan adalah lewat konten video seperti ini. Tapi saya juga belum terbiasa untuk terus-menerus menjadikan ini sebagian dari hidup saya gitu. Makanya seringkali video yang udah saya buat lupa saya upload, video yang udah saya rancang lupa saya syuting. Dan ya, balik lagi masalahnya jadi ke konsistensi. Dan sebenarnya kalau konsistensi itu sebenarnya bentuk nyatanya itu adalah kamu bisa lihat dari kalender kamu gitu. Kalau kalender kamu udah ada jadwalnya, alarm bangun udah sesuai dengan jadwalnya juga, ya begitulah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu bisa konsisten gitu. Dan dunia ini juga sistemnya konsisten gitu. Matahari datangnya jam 6-an, naik turun dikit tapi ya tetap jam segitu. Nggak tiba-tiba datangnya jam 12 siang baru muncul gitu kan. Nggak tiba-tiba jam 3 sore udah terbenam. Semua udah ada musimnya. Tuhan udah atur sedemikian rupa. Memang biasa geser-geser dikit tapi ya ada sistemnya, ada polanya, ada patternnya gitu. Dan kalau kamu pengen konsisten, jawabannya ya bangun sistem kamu. Mulai dari kalender kamu. Cukup lakuin satu hal dan selesain satu hal itu. Hal pertama yang harus kamu selesaikan di hari itu ya hal itu gitu. Pastiin jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan. Dan kalau misalnya ketinggalan, jangan akhiri hari kamu dengan tidur atau dengan hal lain tanpa menyelesaikan hal tersebut. Saya yakin dan percaya ya prinsipnya gitu-gitu aja kok. Coba permasalahannya memang kita seringkali udah tahu apa yang harus dilakukan, cuma nggak melakukan apa itu yang harus kita lakukan. Tadi saya baru aja belajar terus dapat istilah baru gitu. Istilahnya sebutannya dilema Salomo. Kita tahu Salomo adalah orang yang sangat penuh hikmat, luar biasa pintar dan kaya di zamannya. Tapi apa yang dia ajarkan ya kasarnya itu juga yang tidak bisa dia lakukan. Dari Amsal 4 dia udah bilang jangan terjerumus dengan hawa nafsu. Tapi ya kita tahu ceritanya Salomo istrinya 700 dan gundiknya 300. Jadi ya populasi satu desa itu istrinya doang gitu. Katanya jangan jatuh ke hawa nafsu, tapi ya 1000 istri kalau bukan hawa nafsu apa itu istilahnya? Gak tahu gitu kan. Ujung-ujungnya ya istri-istrinya itu yang menjauhkan Salomo dari Tuhan, karena jadi beribadah dengan dewa-dewa dari istri-istrinya itu. Akhirnya Salomo jatuh gitu. Sampai akhirnya dia tulis pengkhotbah. Dia bilang bahwa semuanya sia-sia. Dan ya memang semuanya akan sia-sia kalau kita
mengejar segala sesuatu yang bukan Tuhan. Puji Tuhannya saya masih bisa konsisten baca renungan tiap pagi. Kayaknya udah tahun keempat dari saya serius baca Alkitab. Walaupun kadang ya memang bacanya ngasal juga, tapi ya sebenarnya kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau kita prioritasin, semuanya pasti bisa kelar. Batasan itu cuma ada di pikiran kita. Tapi kita juga harus belajar dari Salomo bahwa mengandalkan hikmat, kekayaan, koneksi, dan semuanya itu nantinya akan sia-sia. Dan disinilah pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Orang yang telah borak, bekerja dan berdoa. Karena pekerjaan tanpa pimpinan Tuhan akan sia-sia. Doa tanpa pekerjaan, ya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kalian ngerasa saya harus konsisten, saya ulang lagi ya step by stepnya. Pertama, bangun habit dengan mulai masukin jadwal apa yang ingin kamu lakukan itu. Mulai dari satu hal dulu. Lakukan hal itu pertama kali dalam hal hidup kamu. Dan jangan akhiri hari kamu tanpa menyelesaikan apa yang udah kamu janjikan tersebut. Saya juga masih belajar. So, yuk kita jalan bareng. Kita mulai bangun konsistensi dalam hidup kita. Bangun habit, jadi manusia yang lebih terjadwal. Karena kita butuh konsistensi itu untuk bisa terus melangkah dan mencapai tujuan kita. Semoga video ini ngebantu. Nama saya SK Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. God bless you. Bye.